Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat sore. Shalom. Sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk bisa memahami sabda Tuhan, terlebih kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita bersama akan kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Yang demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara, tema renungan kita saat ini adalah sarana damai sejahtera. Berbicara soal damai sejahtera, kita semua memahami bahwa damai sejahtera itu sumbernya adalah Tuhan. Kita terus mengarahkan hidup kita, memohon berkat pertolongan Tuhan agar damai sejahteranya boleh kita terima dan kita nikmati. Persoalannya, damai itu sudah diberikan Tuhan, tetapi seringkali di pihak manusia, di pihak kita gagal untuk menerima dan merasakannya. Maka jika hari ini tema renungan kita adalah sarana damai sejahtera, adalah orientasi hidup kita, terus kita refleksikan ulang. Apakah kita betul-betul bisa menerima damai itu dengan terbuka, kemudian menyalurkannya untuk orang lain, atau seperti apa situasinya. Melalui sabda hari ini paling tidak ada 4 hal yang bisa menjadi tata hidup, perilaku, perbuatan kita yang menjadi sarana kita untuk bisa menerima, merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama ayat 25. Kita diajak untuk membuang dusta. Membuang dusta artinya kita hidup dalam kejujuran. Ada banyak filosofi tentang kejujuran. Ada juga sebuah narasi yang mengatakan bahwa jujur itu ajur. Jujur itu hancur. Itu hanya sebuah pembelaan atau apologet dari orang-orang yang punya kecenderungan untuk hidup dalam dusta, hidup dalam ketidakjujuran. Memang ada situasi di mana jujur itu membuat sesuatu menjadi seolah-olah tidak aman. Ketika kita mengakui terbuka atas kesalahan kita, kelemahan kita, tapi akan lebih fatal akibatnya bila mana kita tidak jujur. Kita terus menumbuhkan, melahirkan dusta-dusta berikutnya ketika kita menutup diri untuk tidak berbuat
jujur. Kejujuran adalah sebuah hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar bagi kehidupan kita secara pribadi, keluarga, gereja, dan juga perjumpaan kita dengan sesama. Yang kedua, ayat 26. Kita diajak untuk bisa menahan amarah. Setiap orang pasti punya sisi emosional yang berupa kemarahan. Kemarahan adalah hal yang wajar. Menjadi tidak wajar ketika seseorang selalu marah ketika keinginannya, kemauannya tidak bisa terpenuhi atau tidak bisa dimengerti oleh orang lain, atau ketika dia ada dalam persoalan diri sendiri, dia ungkapkan kemarahannya sebagai bentuk pelampiasan di mana situasi orang lain itu tidak berkaitan dengan kehidupannya, dengan kehidupan kita. Itu menjadi tidak wajar. Kemarahan harus bisa kita kendalikan. Bahkan senada dengan ayat 26 tadi, Pak Mas mengatakan ketika kita marah jangan berbuat dosa. Menahan kemarahan itu melahirkan hati yang lebih jenjem, hati yang lebih tentram, hati yang lebih damai sejahtera. Yang ketiga, ayat 29. Kita diajak untuk mempunyai perkataan yang baik. Kata logos sapros, perkataan yang kotor, itu berarti bukan hanya soal hujatan, cemoohan, umpatan, atau perkataan sembrono yang mesum dan sebagainya. Perkataan kotor adalah perkataan yang tidak mendatangkan berkat bagi orang lain. Jadi dalam perjumpaan kita dengan anggota keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, kita mesti bisa mempunyai perkataan yang baik yang bisa mendatangkan berkat bagi mereka. Umpama kita bisa untuk mengoreksi orang lain itu dengan tanpa menghakimi. Ketika kita mendorong orang lain, memotivasi orang lain itu jangan dengan paksaan. Ketika kita mengarahkan orang lain itu tanpa sikap menggurui, itu sesuatu yang lahir dari perkataan yang baik. Yang keempat, tentang keramahan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 32. Ini suasana kerajaan Allah, suasana damai sejahtera. Jadi kalau kita mau merasakan damai sejahtera dari Allah, kita harus membangun paling tidak sikap-sikap tadi. Tentang kejujuran, tentang mengendalikan amarah, tentang perkataan yang baik, dan kemudian keramahan kita terhadap orang lain sebagai bentuk hospitality kita kepada sesama. Saudara, paling tidak 4 nilai tadi menjadi perenungan kita bersama. Kita akan menerima perjamuan kudus dalam rangka HPKD dan HPII tahun ini, dan juga memulai bulan keluarga. Rasanya menjadi spesial, istimewa di bulan ini. Kita akan kembali menghidupi keluarga kita, masing-masing berbeda, kita rawat, kita pelihara dengan seni kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa memahami karya Allah, kita merasakan damai sejahteranya, dan terus mengupayakan damai itu dirasakan oleh orang lain. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sabdamu, dan biarlah kami terus hidup di dalam damai sejahtera-Mu dan boleh menyalurkannya untuk orang lain. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dan dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri menerima undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima di ibadah Minggu 4 Oktober tahun 2020. Dipersilakan untuk hening sejenak merasakan karya Tuhan dalam setiap undangan perjamuan kudus. Tuhan berkati. Amin.